Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mohon maaf sahabat-sahabat semua di kelas D ya. Aduh, saya pasca kemarin Rakernas itu eh, belum record lagi materi buat teman-teman. Karena kalau saya pakai rekaman dari kelas yang lain kayaknya kurang kurang apa ya, kurang spesial lah ya. Mohon maaf ya kakak semua, dan saya posting ini memang saya targetkan sebelum hari Rabu, jadi tidak bertumpuk materinya. Apa yang paling teman-teman persiapannya aja agak agak terbatas ya. Ya, apa yang akan kita lakukan pada kesempatan eh, pertemuan ke-11 yang harusnya pekan kemarin ya, yang sudah masuk pekan yang baru. Nah, kita berusaha untuk merealisasikan dari materi-materi yang sebelumnya kita sudah pelajari, terutama di pertemuan ke-9 dan ke-10, yaitu terkait dengan 8 prinsip work less earn more. Kalau itu kita coba ambil dalam konteks usaha kita atau usaha yang akan teman-teman bantu berkembangnya di masa sekarang ya, sampai nanti jelang UAS. Ini ada worksheet-nya, nanti worksheet-nya akan saya kirimkan ke grup dan teman-teman bisa ganti isinya dengan apa yang akan teman-teman buat. Oke, semoga sudah kelihatan ya sharing screen-nya. Nah, apa yang perlu dipilih yang pertama adalah silakan pilih usaha apa aja bebas. Silakan pilih usaha apa aja bebas, mau barang, mau jasa, boleh. Ya. Selama memang halal. Mau kecil, mau gede, boleh. Mau complicated, mau simple, boleh. Oke, setelah kemudian dipilih, ini mau usaha orang boleh, mau usaha kakak juga boleh, mau usaha teman boleh, mau usaha saudara juga boleh. Nah, yang penting adalah kakak bisa memantau kondisi pergerakannya. Karena kalau kita tidak bisa mantau, nanti nggak kelihatan eh, perkembangannya atau pengaruhnya. Itulah kemudian usaha ini sebaik-baiknya adalah usaha sendiri, sehingga tidak ada yang komplain. Kebayang kalau misalnya ada usaha orang ya, usaha tukang bakso, teman panggil, bang bakso bang sini bang mau gak saya bantuin biar biar baksonya makin maju. Gimana tuh, abang gak usah muter-muter, abang di sini aja. Nah itu kan jadi ngerepotin orang ya. Tapi kalau misalkan orang ini memang mau ya teman-teman kenal dan siap ngikutin apa saran yang teman-teman sampaikan kepada beliau ini, pada usaha yang memang teman-teman akan bantu usahanya, itu lebih baik. Karena nanti akan ada banyak hal yang kita perlu lakukan dari 8 prinsip kemarin kan. Dan 8 hal itu yang akan kita coba potret dalam worksheet project cyberpreneurship dari mulai sekarang sampai nanti jelang UAS. Nanti UASnya nggak buat laporan aja. Begitu. Oke, poin pertama adalah pilih usahanya. Yang kedua, deskripsikan usahanya. Deskripsikan kondisi usahanya yang awal seperti apa. Ini saya ngambil contoh buku Kaidah Daku ya. Saya ngambil contoh buku Kaidah Daku. Ya. Cara produksinya gimana ya? Itu masih kita nggak perlu tahu. Cara produksinya ada sama teman-teman eh, percetakan ya, ini bukunya. Jadi, tapi beda kalau misalkan dia bentuknya barang, bentuknya aksesoris misalnya, atau bentuknya makanan terutama. Kan itu ada cara membuatnya seperti apa, bahan bakunya gimana. Nah, itu ceritain gimana cara produksinya. Karena mungkin dari analisa itulah kita bisa melakukan proses kontrol. Oh, jangan-jangan pembelian bahan bakunya terlalu mahal, gitu ya. Kan kita belajar tuh ya di 8 prinsip kemarin tuh ada belajar kontrol, belajar marketing, kemudian investasi layar ke atas, faktor kali, pilih yang bisnisnya untung, untungnya besar, dan seterusnya. Oke, nah jadi cara produksinya. Di sini ada 3 poin yang minimal ya. Bagaimana marketingnya, bagaimana harganya. Ini cara produksinya. Kalau buku itu karena nggak ada cara produksi, kita strip-strip aja. Harganya pun karena ini sudah harga dasar, maka tulisannya Rp65.000. Nah, ini kalau teman-teman misalkan gorengan ya,
Yang 5.003 itu saja 5.003 gitu. Aneka macam gorengan. Bala-bala, tempe, tahu, cireng, apalagi ya, ubi, risol. Nah, itu tulisin. Harganya 5.003, boleh. Ya, boleh. Deskripsi usahanya, misalkan tadi yang tukang gorengan, menjual gorengan aneka macam di pinggir jalan. Syukur-syukur dia punya ada foto, ada dokumentasi gerobaknya. Itu lebih keren. Ya, jadi kalau ini mau ditambahin di sini tambahin dokumentasi gerobak. Dokumentasi, ya, ini teman bisa tambahin. Taruh fokus di sini. Gitu. Kemudian lakukan analisa terhadap usaha tersebut. Lakukan analisa terhadap usaha tersebut. Nah, seperti yang kemarin kita belajar, ada 4 level dalam bisnis. Berdasarkan buku Work Less and More, Willem. Level 1, omset besar, margin besar. Yang kedua, omset besar, margin kecil. Yang ketiga, maaf. Yang kedua itu omset kecil, margin besar. Kebalik, omset besar, margin kecil. Yang ketiga, omset kecil, margin besar. Yang keempat, omset kecil, margin kecil. Ini dianalisa. Ya, dan tulisin level bisnisnya apa. Kasustik yang ini, kali aku, saya kemudian memotret dia itu level 2. Di mana marginnya kecil tapi omsetnya besar. Kenapa omsetnya besar? Karena semua guru Quran itu menjadi pasar dari buku ini. Banyak sekali kan sekarang lembaga-lembaga Quran, majelis taklim, TPA, TPQ, madrasah, sekolah gitu. Yang dia butuh buku atau buku panduan mengajar Al-Quran atau baca Quran dari nol gitu ya. Nah, marginnya kecil. Kenapa? Karena kemampuan guru pengajar Quran itu masih rendah. Jadi saya hanya ngasih margin lebih kurang 10.000 sampai 15.000. Ini jadi harga jualnya di 75.000 atau 80.000 per buku. Ya, jadi emang cuma dapat sekitar 10 sampai 12.000 aja. Nah, faktor kalinya ada apa enggak? Kalau misalnya teman-teman bisnisnya tadi apa namanya gorengan, faktor kalinya apa? Kalau nggak ada ya strip aja, strip cetek-cetek. Kasusik yang ini nanti saya ada di bawahnya itu sudah saya tulisin di tahapan implementasinya ya. Ya sampai sini teman-teman kalau ada pertanyaan bisa nanti ajukan di kolom komen atau di grup WhatsApp ya, di WhatsApp grup. Kemudian bantuan orang atau teknologi. Nah di sini kita pakai teknologi itu di konteks media sosial. Kami sudah buat Instagramnya. Nanti teman-teman juga pilih kira-kira pakai media yang mana, Instagram kah, blog kah, dan seterusnya. Kasuistik yang kayak dadaku baru ada di Instagram dengan total follower 130. Ini baru ya, baru memang dibentuk lebih kurang 3 bulan ke belakang. Dan memang karena posisinya tidak di potret dengan baik gitu, jadi akhirnya pergerakannya lama. Teman-teman bisa lihat nanti di sini. Nah, kalau kemudian oke, saya terus dulu deh. Kemudian cara marketingnya masih ke Instagram, menggunakan cara konvensional. Ini salah satu contohnya terkait dengan ajakan atau pelatihan kayak dadaku. Ini udah gratis loh, gratis. Yang gratis aja itu responnya agak lambat. Ya. Entah kenapa. Nah, makanya kita analisa. Jadi ini sampai sini kondisi awal. Ya, ingat kondisi awal, kondisinya seperti ini. Followers Instagram masih 130, kemudian cara marketingnya masih konvensional. Ya, saya pernah men-share satu copywriting yang tulis semua ringan itu satu contoh dari copywriting yang nggak biasa, karena dia menjual dengan seluruh benefit-benefitnya. 2 hari online dengan bonus-bonus ABCD terus dengan harganya Rp50.000. Kan itu membuat orang mikir, oh kayaknya menarik juga nih gitu. Nah, kalau lihat dari sini kan ini enggak ya, hanya biasa aja gitu. Waktu, tempat, kemudian bahkan gratis, hubungi gitu. Orang nggak ada. Pendaftarnya pada waktu itu di target 50, yang daftar 35, yang datang, yang ikut sampai pertemuan ke-6 itu ada di 18.
Jadi ya begitulah ya kondisinya. Jadi itu masih secara konvensional. Oke. Nah, lalu bagaimana ketika sudah dipakai proses implementasi? Nah, di implementasi ini teman-teman boleh ngelakuin apa aja. Dari teori-teori yang sudah pernah teman-teman dapat, ingat kita punya 8 prinsip yang kemarin pertama belajar marketing. Jadi teman-teman juga perlu belajar. Dan fase teman-teman hari ini adalah fase belajar dari mana saja. Ya, sangat banyak teori-teori marketing, teman-teman bisa pakai affiliate, bisa pakai apa namanya marketing fundamental, bisa pakai digital marketing, pakai iklan, AdSense itu. Silakan aja bebas pakai affiliate, boleh silakan. Nah, sehingga dalam implementasi ini teman-teman tuliskan apa yang sudah teman-teman injek gitu atau suntikan di bisnis itu. Contoh merubah harga jual yang semula 65.000 menjadi 100.000, tapi ada plus-plusnya, plus pelatihan, plus ebook, plus voucher gitu. Ya kan? Tentu ini kalau bisnisnya punya orang, teman-teman agak kesulitan mengondisikan orang itu. Tukang bakso atau tukang gorengan, bang, jangan jual 5.003, gimana kalau kita jual 10.003? Mahal banget dong, katanya. Ya, itu kalau cuma begitu orang akan nolak. Tapi silakan kemampuan teman-teman untuk kemudian merasionalisasi kenapa dijual 10.000 cuma dapat 3. Nah, ini boleh aja silakan. Kemudian deskripsi usahanya ada yang berubah atau enggak. Di sini, oke, ini ada tambahan ya. Itu video dan audio, ini juga ada. Ini juga masih belum berubah ya, konsepnya masih sama. Oke. Kemudian ini dia, faktor kalinya juga ditambahin. Bagaimana memperbanyak trainer kandidatku dari internal dan bagaimana TOT untuk eksternal. Nah, sebagai gambaran bahwa kayak dadaku itu pelatihnya masih terbatas ya. Jadi buat teman-teman yang mau join menjadi pelatih atau trainer kayak dadaku itu sangat terbuka. Syaratnya mudah ya, syaratnya mudah. Cukup beli buku kayak dadaku dan ikut pelatihannya. Nah, pelatihan ini yang bayar. Pelatihannya yang bayar. Nah, sahabat-sahabat semua, itu faktor kali. Kalau dia bisnisnya adalah tadi apa tukang gorengan, maka faktor kalinya itu ya bagaimana membuka cabang-cabang baru dari gorengan-gorengan yang lain. Kalau dirasa repot ya jangan diambil. Carilah sesuatu yang teman-teman bisa kerjain. Oke, carilah sesuatu yang teman-teman bisa kerjain. Saya tidak membicarakan sesuatu yang sulit untuk implementasi 8 prinsip ini, tapi carilah yang memang dia bisa teman-teman kerjakan dengan mudah. Apa saja silakan bebas. Ya, mau dari sisi media sosialnya kah yang diinjek, boleh. Ini Daku itu baru punya Instagram, maka sebaiknya tambah juga dengan Shopee, beli-beli, karena kan konteksnya jualan buku ya. Lazada, TikTok, boleh nih silakan. Atau mau tadi tambahin blognya, boleh. Tapi ketika sudah ditulisin ya, capture-nya mana, capture Shopee-nya mana, capture beli buka lapaknya mana, dan seterusnya. Ya, kita pengen tahu seberapa banyak orang yang order lewat e-commerce tersebut. Gitu ya. Kemudian cara marketing yang terbaru seperti apa? Apakah memang dengan teknik copywriting dia engagement semakin meningkat, reach-nya semakin jauh gitu ya, dan konversi dari mulai konversi sales juga tinggi, ya itu juga perlu potret. Ya, silakan teman-teman gunain semua ilmu yang teman-teman dapat dari mata kuliah ini ataupun dari buku-buku yang lain yang teman-teman baca. Dan fase kita hari ini adalah fase untuk bisa belajar dari mana saja dan merumuskan sesuatu sehingga kemudian dia bisa terimplementasi dengan baik di lapangan. Kita sama-sama belajar, bedanya saya mungkin memang dalam tugas development di Daku ini, ya memang tugas saya memang melakukan developer di unit-unit baru, ide-ide baru, dan kemudian melakukan sesuatu yang harapannya bisa berbeda untuk Daku ke depannya gitu. Nah, mudah-mudahan ini pekan depan, pekan sekarang maksudnya hari Rabu, kalau sudah ada yang siap, misalnya Kasari sudah siap, bagus tuh bisnis yang kemarin Kasari punya itu, pulsa mini gold itu disampaikan, dilakukan analisanya. Ya, ini kan sebenarnya agak-agak sama dengan yang UTS kemarin. Bedanya UTS kemarin itu
teman-teman sudah ditentuin mau pakai apa nih, blog, ClickPage atau freelancer. Kalau yang sekarang nggak ditentuin, bebas teman-teman pilih apa aja. Sebaik-baiknya adalah bisnis sendiri. Kalau nggak punya, ya silakan lihat bisnis yang lain. Ya, mau pakai reseller boleh ya, atau mau jualan popok boleh, bebas lah. Jualan parfum boleh. Tapi yang penting adalah ketika teman-teman pilih itu, usaha itu, apa langkahnya, ya kan? Apa langkahnya? Nah ini yang membantu, worksheet ini membantu agar teman-teman bisa punya aktivitas yang cukup eh, teratur dan terukur mudah-mudahan. Saya nggak pengen nampilin lebih ribet matriksnya dari sini. Kalau teman-teman malah puyeng isinya. Jadi cukup saya jelasin bahwa beginilah lebih kurang teman-teman isi di pertemuan pekan depan atau pertemuan ini hari Rabu. Harapannya sudah ada yang siap presentasi. Kalau seorang 5, maka 12 orang sudah 1 jam. Dan harapannya teman-teman di pertemuan besok sudah punya gambaran untuk menyampaikan apa-apa yang dirasa terpikir. Dan kita akan terus lakuin ini, masukan saran sampai nanti dalam UAS. Dan UAS kita sudah bisa punya indikator ukurannya, ini sudah terjual, ini sudah naik followersnya, sudah apa dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman nggak ngelakuin apapun, kayaknya sulit untuk ada pergerakan dari usaha yang sudah kita pilih itu ya. Kita ketemu insya Allah ya Rabu malam, namun tidak ada halangan rintangan yang berarti, sehingga kita bisa ketemu secara langsung di Zoom. Jazakumullah, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.